Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Pak Erlangga Hartarto selesai semalam pemeriksaan kurang lebih pukul 21. Setelah masuk pukul sekitar 8.20-an gitu. Jadi total kalau Kejaksaan Agung resmi memeriksanya adalah 12 jam katanya. Tapi kalau dari rentang waktu ia masuk sampai ia keluar ya kurang lebih 13 jam. Tapi 12 atau 13 jam ini maknanya ini dalam. Artinya pemeriksaannya sangat detail dan lama ya. Kurang lebih katanya ada 46 pertanyaan. Dan ini merupakan pengembangan dari persidangan yang sudah terjadi atas tersangka lain, pemberian izin fasilitas ekspor CPO ketika minyak goreng itu waktu itu langka. Nah, angka kerugian negara dulu diberitakan itu kurang lebih 6 triliun, tapi putusan hakim itu akhirnya turun menjadi 2,9 triliun. Nah, tetapi bukan perkara hukumnya saja yang menarik, tapi ini menyangkut sosok Ketua Umum Erlangga Hartarto gitu. Jadi salah satunya ada satir di ruang publik, apakah Erlangga Hartarto ini akan menyusul seperti Pak Suharto Monoarfa yang tiba-tiba diganti oleh Pak Mardiono gitu. Artinya apakah Pak Erlangga itu akan di Suharto Monoarfakan seperti di P3 itu. Nah, di saat yang sama desakan Munaslup juga udah muncul di Partai Golkar. Kemudian beberapa figur kabinetnya Jokowi juga menyatakan siap dan menunjukkan minat ya menjadi Ketua Umum Golkar, menggantikan atau mengambil alih kepemimpinan Pak Erlangga. Sehingga aroma ya, nuansa politiknya memang menjadi amat sangat kental dalam kasus pemanggilan Erlangga oleh Kejaksaan Agung ini. Sebagai partai dua besar ya, Pak Erlangga memimpin Golkar ini kemudian membuat koalisi Indonesia Bersatu ya dengan PAN dan P3, tapi P3-nya hengkang mendukung Ganjar, jadi tersisa hanya PAN dan Golkar. Nah, Golkar hingga saat ini belum menentukan sikap akan berlabuh kemana atau akan mengambil posisi apa untuk Pilpres ya, karena internalnya mengamanatkan Pak Erlangga itu nyapres, tetapi angka survei Pak Erlangga itu ya tidak pernah melewati angka yang signifikan. Tiga figur terkuat tetap Anies, Ganjar, dan Prabowo. Jadi kompleksitas persoalan Golkar dan Erlangga itu akhirnya melebar kemana-mana dan tidak mungkin bisa dipisahkan dari pekatnya aroma politik gitu. Jadi melihat kasus Erlangga semata-mata persoalan hukum itu tidak bisa dipisahkan dari persoalan politiknya gitu. Dan justru spekulasi atau isu panas terkait dengan pemanggilan ini ya dianggap sebagai sinyal ya dari pemerintahan Pak Jokowi atau dari rezim yang berkuasa sekarang ini, bahwa itu adalah salah satu tekanan kepada Pak Erlangga untuk menunjukkan sikap. Sikap yang dimaksudkan adalah sikap sama dengan pemerintahan saat ini gitu, either ke Prabowo atau ke Ganjar. Bahkan ada spekulasi diharapkan Golkar ini mendukung Prabowo gitu ke koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra dan PKB. Di sisi yang lain ya ada juga spekulasi beredar bahwa sebenarnya Pak Erlangga udah lebih condong ke koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk bergabung dengan Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk mendukung Anies Rashid Baswedan.
Tapi beberapa saat yang lalu juga Pak Erlangga beberapa kali ketemu dengan PDIP dan Mas Ganjar. Nah, jadi ini adalah ujian ya, ujian terhadap Golkar dan Erlangga. Nah, wabil khusus ya, lebih khusus lagi ya ujian kepada kepemimpinan dan ketahanan mental dan kalkulasi dari seorang Erlangga Hartarto yang merupakan politisi senior yang jam terbangnya juga tinggi. Tapi yang memprihatinkan adalah ya, justru di saat-saat yang sudah mendekati pendaftaran Pilpres inilah kasus ini menimpa Partai Golkar. Partai Golkar ini kalau Nur Iswan Channel menyebutnya itu udah listing ya, udah listed menjadi partai politik milik publik karena tidak ada satupun ya mayoritas pemegang saham di partai ini. Jadi semua anggota, semua DPD, semua DPC, semua para tokoh itu memang punya saham, tapi sahamnya tidak terlalu signifikan dan tidak bisa mudah gitu menguasai partai Golkar ini. Nah, apabila kondisi ini kemudian menjadi carut marut, menjadi chaos politik di Partai Golkar, bukan tidak mungkin itu mengakibatkan gempa politik untuk konstelasi di tanah air karena masyarakat ini menonton dengan seksama peristiwa ini gitu. Akan kemana ujung dari tekanan-tekanan kepada Pak Erlangga Hartarto dan Golkar ini gitu. Kenapa Golkar tidak dibiarkan untuk berdaulat secara penuh dan menentukan sendiri melalui mekanisme internal partainya untuk mengarahkan dukungan kepada Prabowo kayak Ganjar kayak atau bahkan Anies Rashid Baswedan gitu. Biarkan Golkar seperti itu. Tak heran ketika misalkan Pak Luhut atau bahkan Pak Bahlil itu mengungkapkan minatnya, ya perlawanan sudah mulai muncul, ya. Misalkan terhadap sosok Bahlil, Pak Bahlil itu dan beberapa kader Golkar sudah bersuara keras bahwa statement dulu Pak Bahlil pernah mengatakan bukan lagi kader Golkar sejak 10 tahun yang lalu gitu. Nah, tentu saja ini sebagai respon ya, respon dari mungkin terlalu nampak dan terlalu telanjangnya bagaimana Golkar ini mulai ada gelagat dalam tanda petik itu diganggu ya, ditekan dan diupayakan untuk diambil alih gitu. Nah, sekarang pertanyaannya amat sangat tergantung kepada kepemimpinan Pak Erlangga sendiri selama ini. Apakah memang ia merawat kader, merawat DPC, merawat DPD, merawat organisasi, sehingga ada ikatan yang cukup kokoh dan solid antara para kader dengan para pengurus di daerah-daerah itu kepada atau dengan Pak Erlangga Hartarto. Apabila ikatan itu kuat, maka bukan tidak mungkin DPC dan DPD itu bersatu berada di belakangnya Pak Erlangga Hartarto. Tetapi kalau ikatan ini rapuh, maka akan dengan mudah digerilya oleh pihak-pihak yang menginginkan Pak Erlangga ini lengser, bukan longsor ya. Nah, jadi ada 3 front setidaknya yang dihadapi oleh Pak Erlangga Hartarto yang apabila ia bisa keluar dari kemelut ini, ia menunjukkan dan membuktikan bahwa ia memang politisi yang mumpuni. Yang pertama tentu saja sebagai Menko Perekonomian dia akan terus dilihat kinerja dalam memandu tugas pokok dan fungsinya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Yang kedua itu front politik ya, kalkulasi dia tentang bagaimana ia dan Golkar harus bersikap menuju pemilu dan pilpres, dan bagaimana ia harus memilih ya, memilih pilihan yang tepat, apakah memang maju sendiri sebagai capres, berpasangan dengan siapa, ataukah ia berlabuh ke salah satu kandidat yang ada saat ini ya, setidaknya 3 yang terkuat itu adalah Anies, Ganjar, dan Prabowo. Nah, front yang memang cukup berat
itu adalah di front hukum ya, front pemanggilan Pak Erlangga oleh Kejaksaan Agung dan seolah-olah ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ada masalah yang sedang didalami oleh Kejaksaan Agung terkait dengan pemberian fasilitas ekspor yang dimana Pak Erlangga mungkin banyak tahu gitu. Nah setelah Pak Lin Chiwoy misalkan yang juga kalau tidak salah tim asistensi Menko Perekonomian, terus bukan rahasia lagi Mas Dito Menpora itu juga adalah orang dekatnya Pak Erlangga gitu. Nah sekarang Pak Erlangga sendiri yang diperiksa kurang lebih 12-13 jam ini seolah-olah ingin menunjukkan pesan tidak hanya kepada Pak Erlangga sendiri, kepada Golkar dan kepada publik bahwa apabila ini tidak bisa diatasi oleh Pak Erlangga, artinya memang benar ada campur tangan dan ada bukti-bukti hukum ya yang bisa membuat Pak Erlangga statusnya misalkan tidak lagi saksi tapi berlanjut. Nah itu cukup alasan untuk kader-kader Partai Golkar yang memang bersiap untuk menggantikan ia sehingga ia bisa diminta mengundurkan diri atau memang karena ada memiliki status hukum. Tapi tetap kita Nur Izwan Channel itu presumption of innocent ya, sepanjang belum dibuktikan bersalah oleh pengadilan berjenjang ya kita harus menganggap orang tersebut tidak bersalah gitu. Dalam melihatnya seperti itu. Nah front hukum inilah yang kemudian menjadi ujian salah satu ujian yang berat buat Pak Erlangga Hartarto. Nah, apakah memang benar Pak Erlangga akan disuharso monoarfakan atau ia akan lolos? Tiga ujian ini terutama ujian hukumnya, ya ujian politiknya dan ujian kinerjanya, atau memang ia harus menghentikan langkah politiknya sejenak ya kan, parkir dulu. Nah dinamika ini diperhatikan betul oleh publik dan seperti saya sampaikan publik akan memberikan judgement ya, penilaian apabila publik melihat ini sesuatu yang salah, artinya yang salah adalah rezim yang terlalu cawe-cawe terhadap partai politik misalkan. Tapi kalau misalkan publik menilai ini adalah langkah yang benar, ya dukungan akan terus berlanjut kepada pemerintahan saat ini gitu. Demikian kawan baik, kita terus melihat dinamika politik, terutama dinamika terkait Golkar dan Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih.